Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Nur Aulia dengan NIM 2010-11-6059 akan memaparkan konsep penelitian Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah dengan judul Analisis Faktor Pelaku UMKM Jabodetabek belum mengajukan sertifikasi halal. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib atau mandatori. Berdasarkan data tahun 2021, selama tahun 2021, BPJPH telah menerbitkan sertifikasi halal sebanyak 16.297. Jumlah ini mencakup sertifikasi bagi produk makanan dan minuman, hasil sembelihan dan jasa penyembelihan, bahan baku, bahan tambahan pangan, bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta obat-obatan, barang gunaan, dan kosmetik. Data tahun 2021, LPPOM memiliki klien UMK yang berhasil tersertifikasi adalah 8.333 secara nasional, dan tahun 2022 sampai dengan bulan Juni adalah 2.310 UMK yang telah tersertifikasi melalui LPPOM MUI. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 8,71 juta unit. Dari data tersebut, jumlah UMKM yang sudah melakukan sertifikasi halal masih sedikit. Jadi, berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin mengetahui apa saja yang menjadi faktor UMKM Jabodetabek masih banyak yang belum melakukan sertifikasi halal. Rencana teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, sertifikasi produk halal yang terdiri dari pengertian sertifikasi halal, prosedur dan proses sertifikasi halal, dan yang kedua mengenai UMKM. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Akim tahun 2019 dengan judul Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM di Jatinangor terhadap kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan. Hasil dari penelitian ini bahwa pemahaman para pelaku UMKM di Jabodetabek masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena masih minimnya kegiatan sosialisasi sertifikasi halal. Sehingga perlu adanya sosialisasi halal yang berkelanjutan serta perlu juga adanya bantuan dana khusus atau hibah agar para pelaku UMKM dapat segera mengurus proses pendaftaran sertifikasi halal. Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Latifah tahun 2022 dengan judul Kebijakan Mandatori Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha UMKM di Kabupaten Kudus. Hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa aktivitas implementasi kebijakan mandatori sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Kudus masih belum optimal. Tanggapan yang diberikan oleh UMKM pun positif terhadap kebijakan mandatori sertifikasi halal. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi pelaku UMKM di Kabupaten Kudus ini diantaranya yang pertama, persyaratan kelengkapan dokumen, yang kedua, persyaratan adanya penyelia halal dan juga pihak pendamping produk halal, yang ketiga, proses yang masih manual, yang keempat, pemenuhan kriteria halal dan adanya masalah dalam internal UMKM. Selanjutnya, penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wanasubse tahun 2023 dengan judul Challenge to Obtain Halal Certification Among Restaurants in North Thailand. Hasil yang dijelaskan yaitu tantangan yang ada terdiri dari proses untuk mendapat sertifikasi halal masih terbilang rumit, kurangnya komitmen serta pemilik restoran masih tingginya biaya untuk melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya, penelitian yang
yang dilakukan oleh Giyanti tahun 2021 dengan judul Halal Standard Implementation in Food Manufacturing, Its Drivers and Impact on Performance. Hasil dari penelitian ini dijelaskan bahwa motivasi internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi standar halal. Selanjutnya, kedalaman implementasi standar halal mengarah pada peningkatan kinerja operasional. Peningkatan kinerja operasional selanjutnya dapat mendorong peningkatan kinerja pasar dan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Salindal pada tahun 2019 dengan judul Halal Certification, Compliance and its Effects on Companies' Innovative and Market Performance memberikan hasil bahwa sertifikasi halal yang diterapkan di perusahaan makanan bersertifikat halal Filipina memiliki efek positif pada kinerja bisnis inovatif dan pemasaran, sehingga sertifikasi halal harus diterapkan sebagai elemen penting dalam strategi bisnis. Selanjutnya, ada rencana metode. Rencana metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Selanjutnya, lokasi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lokasi yang dilakukan pada wilayah di sekitar Jabodetabek. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan peneliti yaitu faktor UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal di Jabodetabek. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian pada penelitian ini adalah pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek untuk menggali dan mengumpulkan data mengenai persepsi pemilik usaha dengan menganalisis faktor dalam pengajuan sertifikasi halal. Selanjutnya, sumber data. Sumber data yang dilakukan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi kepada informan, yakni para pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari website resmi, jurnal, teori, artikel, serta buku yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Sekian pemaparan konsep penelitian seminar keuangan dan seminar ekonomi dan keuangan syariah yang akan saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.